Kalau kamu masih bikin produk yang kalau ditanya sama orang, produk kamu ini buat siapa? Dan kamu masih jawabnya untuk semua orang. Mohon maaf, kamu belum bikin produk yang benar. Karena setiap produk itu sebenarnya tujuannya hanya untuk satu orang. Hari ini saya akan ngebahas soal yang namanya ideal customer persona atau personifikasi customer ideal kita. Gunanya buat apa? Untuk ngasih tahu ke kita siapa sih orang yang tepat untuk menggunakan produk kita. Dan kalau misalnya kita ditolak sama orang-orang yang gak tepat, kita juga nggak ada masalah, karena memang ya orang itu bukan orang yang tepat. Dan dengan kita tahu kita punya tipe orang atau ciri orang yang tepat, kita akan bisa memaksimalkan produk kita dan juga mentargetkannya ke pasar yang tepat. Mentargetkannya baik dari advertising kita, iklannya kita, baik dari bahasanya kita, itu semua bisa kita targetin ke satu orang tersebut. Contoh gampangnya, saya bikin semua video di channel ini itu tujuannya untuk satu orang, untuk anak saya. Jadi mungkin kesannya kok agak random nih, tapi saya tahu di saat nanti dia dewasa, dia pasti akan membutuhkan semua hal yang kesannya random ini. Dan mungkin saya lagi nggak ada dan lagi nggak bisa mengajarkan dia soal itu. Dan dia bisa ngelihat bapaknya di umur 30 cara pikirnya seperti apa. Karena pada nantinya anak saya nanti akan umur 30 juga. Dan dia tahu, oh pas umur 30 ini loh kesalahan yang papa udah pelajarin. Ini loh pelajaran atau hal-hal baik yang bisa saya ambil, hal-hal buruk yang bisa saya buang juga. Dan saya yakin dan percaya hal-hal yang kayak gini tuh yang harganya tuh gak ternilai gitu. Makanya penting buat kita tahu siapa ideal customer persona kita. Dengan kita tahu kayak gitu, di saat kita misalnya seorang sales mobil gitu ya, lagi pameran di mall, kita tahu, oh misalnya kita jualnya SUV, mobil keluarga, kita bisa lihat nih. Dan kita juga bisa bicara dengan kata-kata yang ini. Oh, kok lagi nyari buat keluarga atau lagi mau berkeluarga? Kita udah bisa tahu kira-kira kebutuhan mereka tuh seperti apa. Kita bisa kasih, oh iya ini kursinya bisa 3 baris. Bisa kalau untuk bawa keluarga, bawa opa-omanya juga bisa. Mau pergi ke puncak segala macem semua aman. Bensin irit segala macem. Kita udah bisa memposisikan diri kita di tempat orang-orang yang membutuhkan solusi kita gitu. Karena kita tahu bahwa setiap produk walaupun dibikin segeneral mungkin, dibikin untuk semassal mungkin, tetap aja produk itu punya sebuah ciri khas yang harus dijual di sebuah niche market tersendiri gitu. Dan dengan kita bisa menguasai niche market kita, bisa menguasai ideal customer persona kita tuh jadi bisa nantinya mengembangkan ini dan bisa dapat feedback dari mereka gitu. Oh ternyata customer ini yang memang sesuai sama persona kita, kasih sarannya seperti ini, kasih sarannya seperti itu. Karena kita tahu gitu, produk kita, hidup kita itu pasti banyak, pasti ada minusnya.
Kalau ngomong banyak mungkin ya tergantung lah ya, tergantung kita researchnya, tergantung market fit apa kagak gitu. Tapi pasti ada minusnya. Nah, dan kita pasti harus butuh perbaikan. Pertanyaannya, kamu akan lebih dengerin nasihat dari orang yang tepat, orang yang memang membutuhkan banget solusi kamu, atau kamu akan dengerin orang yang gak tepat, dengerin orang yang ya kasarnya kalau nggak beli produk kamu juga nggak ada apapun yang terdampak dalam hidupnya gitu. Sama seperti kalau kita mau sukses gitu ya, kita akan lebih bisa sukses kalau kita dengerin orang-orang yang udah sukses kan. Sama konsepnya juga sama. Kalau misalnya kita dengerin orang-orang yang, mohon maaf nih, kalau kita misalnya mau kaya tapi kita dengerin orang yang lebih miskin daripada kita, akan kita jadi lebih kaya gitu. Otomatis kemungkinan besar kita kayanya lebih mungkin di saat kita itu dengerin orang-orang yang lebih kaya daripada kita, daripada orang yang lebih miskin daripada kita. Betul? Hal ini juga sama gitu. Kalau kita nggak bisa nemuin ideal customer persona kita, ya kita nggak akan pernah dapat apa yang kita mau. Dan konsep ini itu juga bisa dipakai untuk baik kita cari teman, pasangan hidup, mentor, lingkungan, apapun. Kalau kita udah jelas dapetin kejelasan, oh saya maunya orang seperti ini, orangnya kriterianya begini, kita bisa mulai nyarinya tuh tepat gitu. Ibarat kata kayak kita mancing deh, kita pengennya dapet ikan lele, tapi kita mancingnya di empang ikan emas, nggak akan pernah ketemu ikan lelenya, betul? Konsep yang sama ini berlaku di semua hal. Jadi kalau misalnya kalian pengen sukses, baik itu produk kalian pengen nembus niche market kalian pengen dapetin pasangan hidup, kalian pengen maju, pengen sukses, tentuin dulu siapa ideal customer persona kalian. Dari situ kalian bisa mulai jadi selektif, bisa mulai nyari tempat mereka adanya di mana, dan dari situ jalannya akan jauh lebih mudah daripada kita main asal ngelempar aja gitu. Ibarat katanya kalau kita mau manah, kalau ada targetnya kan lebih gampang kan, kita akan lebih banyak anak panah yang sampai dibanding kita nggak punya target sama sekali gitu. Bayangin aja kalau kalian nonton sepak bola tapi nggak ada gawangnya, cuma orang dribble oper bola doang, terus ya nendang kemanapun kerjaannya out, nggak ada skornya, nggak ada apa-apanya, nggak ada tujuannya gitu. Sama kayak hidup, kalau nggak ada ideal customer persona, baik untuk diri kamu sendiri, kamu pengen jadi apa, atau kamu pengen ngejual ke siapa, ya produk kamu, mohon maaf, nggak akan pernah bisa jadi sesuatu yang berharga. Semoga video ini ngebantu kalian, baik dari pekerjaan, baik dari produk kalian, ataupun kalian pengen jadi apa. Ikutin caranya dan saya percaya kalian pasti bisa sukses bersama dengan Tuhan. Nama saya Yaski Wijaya, Tuhan Yesus memberkati. Bye.